Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini karena kita gak pakai headphone jadi kita ngomongnya agak gitu ya. Takutnya suara kita tuh terlalu besar gitu. Ternyata kedengarannya emang gede juga ya, Wak. Iya, udah badan besar, suara besar. Sorry, lu dong. Gue ideal. Oh. ideal versi orang tuh beda-beda. Salah dong, gue idealis. Temen gue yang kita bakal ngebahas soal uang dan uang. Wow. Ini kayaknya emang butuh ya. Karena kan ya apalagi Gen Z kayak kita gini. Betul. Itu kan masalah keuangan tuh selalu aja berantakan. Dan penting banget ya. Jadi selamat datang di podcast Orang Biasa. Karena yang viral ada di mana-mana. Iya, itunya lupa ya. Bener-bener loh. Ya udah, langsung aja kita bakalan ngedengerin dulu nih siapa tamu kita hari ini. Gue mau ini ya. Gue mau kasih apa? Introduction ini. Oke. Kita panggilkan yang Sarah tapi bukan Azhari. Yang Ayu tapi bukan Dewi. Inilah dia, Sarah Ayu. Salah nama gue Ayu Sarah. Oh terbalik, Ayu Sarah. Jadi sendiri deh. ada Ayu Sarah nih temen gue ya. Bukan temen lo tapi sekarang jadi temen lo karena kan udah kenal ya. Aduh terhalang nih. Aduh. Kita bestie. Bye dong. Ya udah dia kenalin diri dulu. Silakan kenalin. 10 menit nih kenalan dong. Aku Ayu Sarah. Dipanggilnya Sarah karena sudah terlalu banyak Ayu di Indonesia ini. Oke. Jadi profesi yang bakalan kita angkat hari ini adalah yang berbau dengan keuangan. Coba dikasih tahu sama orang yang nonton sekarang, profesi lo sebenarnya apa untuk sekarang ya, bukan yang kemarin. Jadi sebenarnya profesi gue sekarang tuh edukator. Edukator. Tentang keuangan. Oh, oke. Gitu, edukator literasi keuangan. Wow. Seperti itu. Edukator literasi keuangan. Maksudnya apa tuh? Pengetahuan tentang uang. Gitu, bagaimana orang ngatur uang, memandang uangnya dipakai apa, itu gue memberikan edukasi seperti itu. Oh, gue biasanya mendapatkan edukasi bagaimana saya menghabiskan uang. Nah, Itu kalau gue sih. Gue sih biasanya mendapatkan edukasi untuk Menghasilkan uang. menghasilkan uang. Mandi laundry ya Pak. Astagfirullahaladzim. maksudnya bisnis laundry, Iya, menghasilkan money gitu kan. Bener. Uangnya kena tinta di laundry gitu. Bener. Tapi sebelum kita ngebahas soal pekerjaan Sarah ini sebagai Edukator, literasi keuangan. Edukator literasi keuangan. Jadi Sarah ini punya beberapa profesi yang sudah dijalani dari dulu. Oke. Nah, salah satunya adalah penyiar dulu. Dulu Coba aku penyiar. pekerjaan lo sebelum di sini. Jadi pekerjaan gue pertama banget gue tuh penyanyi. Oh. Lu tuh gue pernah ikut ajang pencarian bakat, bukan 1, bukan 2, 5 yang ada di TV nasional. Asli? Habis itu. Coba lu sebutin. Boleh nggak? Boleh Oke. dong. Indonesian Idol 2012. Oke. Indonesian Idol 2014. Oke. Galaxy Superstar season 2. Oke. Social Media Sensation season 1. Oke. Social Media Sensation season 2. Wow. Banyak juga Tepuk cuy. tangan dong. Dan gak ada yang menang. Ya gak apa-apa. Makanya lu gak viral. Iya Ya. sih. Mudah-mudahan abis ini viral. Ya. Ya. Tolong ya buat Indonesian Idol. Besoknya kalau lagi buka audisi lagi ada dia blacklist. Umurnya udah enggak. Udah enggak masuk. Berarti banyak juga ya pengalaman-pengalaman lo ikut ajang pencarian bakat Nyanyi, ya. Coba. itu nyanyi. Terus abis itu bentar, sebelum ke profesi lo yang lain, lo kan nyanyi. Coba, gue pengen tes. Nyanyi. Kita pengen denger nih. Di mana? Enggak. Oke, udah gue akan nyanyi tapi invoice-nya nanti bisa itu. Boleh. Soalnya gue mahal kalau nyanyi 2 juta per menit iya. ya. Gue pikir 2 juta per bait. Coba. Apa dong nyanyi apa dong? Terserah, lo lagi suka lagu apa? Jadi lagu audisi Indonesian Idol gue deh. Oke. Lagunya Raisa yang sudah lupakan terita. Lagu apa sih itu? Menunggu. No. Sudah. Apa salah? Serba salah. Serba salah. Iya. Apa lagi salahku? Iya itu. Itu tuh dulu mungkin gue viral pada zamannya ya. Viral di TV gitu. Kalau dulu ada internet, maksudnya dulu udah Ada internet. Maksudnya kalau Kayaknya dari gue dulu penasaran deh. ada TikTok pasti. Iya anjir. Dulu tuh pas gue nyanyi ini gue bilang, "Hai, nama aku Ayu Sarah, umurku 17 tahun waktu itu." Oke. Kenapa aku bisa jadi Indonesian Idol? Karena aku masih muda, cantik dan seksi. Oh my god. Lu ngomong kayak gitu? Gue ngomong kayak gitu. Serius? Dan itu tuh gue nggak bisa dandan. Itu baju pun dibeli sama emak gue. Tapi kan itu Nice. dulu. Tapi itu dulu. Coba nyanyi dulu lah. Harus ku akui semuanya telah berbeda.
lelah menjalani semua serba salah. Apalagi salahku. Gak ada. Loh, aku kan ini backing vokal. Lu baking soda anjir. Tapi bener loh suaranya Suaranya keren ya. bagus, Wow. Timbrenya ini luar biasa banget. Suaranya berat, serak-serak basah ya Iya, kan. hampir banjir. Iya. Tapi berarti lu memang tipikal orang yang maksudnya mau mengeksplor sesuatu dalam hidup ya? Enggak sih, gue gak suka nge-explore. Cuman kalau ada kesempatan gue lakukan aja. Iya benar. Yang penting di mana lu ada peluang, lu masuk. Oke, setelah akhirnya lu mengikuti audisi-audisi itu, lu ngapain? Jadi anak band jazz. Terus gue juga bikin lagu kan. Terus lagu gue tuh menang masuk award, international award gitu. Asli, Salah satu lagu terbaik. Lu gak tahu kan? Gua Gue nggak juga tahu. gak tahu. Gue tahu-tahu Gua nggak pas tahu menang loh. aja. Lu masuk band apaan? Band jazz dulu waktu dulu. Di Pernah Bandung. rilis ya? Apa? Pernah rilis lagu? Pernah rilis lagu. Menang. Menang, jadi salah satu lagu terbaik, 2 sih. Lagu terbaik gue ya, ada 2. Asli cuy. Iya, gue juga baru tahu pas menang gitu. Jadi gue telepon sama si teman seband gue yang tahu-tahu masukin lagu kita. Lagu lo menang nih, the best song. Oh gitu, internasional. Oke, ngelain Judulnya? beberapa negara. Judulnya judul aslinya Mencoba Bahagia, tapi gue lupa banget judul yang setelah digarap sama bandnya. Enggak, lu Sarahnya nih bukan Sarah Bass Project kan? Bukan. Soalnya ada Bass Project tahu kan namanya gue. Sarah juga Tahu kan. gue. Tapi gue cuman sekejapnya kayak cuman 2-3 tahun nyanyi. Terus gue nyadar gue anjir capek ya nyanyi. Nah nyanyi itu lu ini tenggorokan harus Iya, betul, dijaga, harus anget kayak gitu. Iya. Terus ya kan nyanyi mah ada naik turun gitu ya kan. Terus habis itu gue ngeliat apalagi kan gue restless ya. Iya. Ngapain? Aku jadi penyiar radio aja deh ikut-ikutan. Jadi penyiar radio, makanya di situ gue ketemu sama Nui. Oh, akhirnya itulah perjumpaan pertama kalian. Betul, tahun 2014. Nui? 13? 2013. 13-14an lah. Wow. Udah mau 10 tahun nih kita temenan. Ya ampun, Lebih dari Besti. 10 tahun. Sama. Gue mana pertama ketemu 2011. 2011 Oh ya. iya? 2011, 2014. Karena kita waktu itu sama-sama berprofesi yang sama. Jangan-jangan kita pernah ketemu tapi kita nggak nyadar aja itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa Tapi dulu jadi. tuh kita berdua music director, Sarah penyiarnya. Ya, betul bang. Oke, berarti Begitu, Pak. profesi selain penyanyi, penyiar radio. Apa lagi? Abis itu gue lulus kuliah Lu kuliah di UPI Bandung jurusan manajemen. Wow. Wes, anak manajemen Oh senggol ini nih. ya, ya masih berkaitan dengan tadi. Ada literasi, uang-uangnya. Ya itulah. Iya dan by the way gue boleh nyombong gak sih? Boleh. Karena gue bangga banget. Kita aja di sini semua sombong. Iya. Udah, Iya fix. karena gue merasa bangga karena dulu walaupun gue banyak yang gue kerjain, tapi gue juga salah satu mahasiswa berprestasi loh di kampus gue. Dapat Tepuk tangan dulu beasiswa dong, juga 16.000 dulu dong. orang yang ada di Apa sini. prestasi lo apa? Mahasiswa berprestasi ketiga di fakultas gue, terus Wow. dapat beasiswa ke Thailand. Di Thailand gue IPK-nya 4. Wow. Gue lulus IPK-nya 3,47, gue bangga banget. Gue bangga karena gue melakukan yang menurut gue hal-hal keren, tapi nilai gue juga bagus coy. Jadi menurut gue kayaknya anak-anak nerd, dulu gue merasa nerd banget. Terus kayak anak-anak nerd di luar sana tuh kayak don't worry guys, kalian juga Istilahnya tuh ada istilah. ada yang bisa dibanggain kok. Iya. Setelah lu mendapatkan beasiswa ke Thailand, terus lulus tuh. Lu ngapain? Terus gue baru nyadar bahwa ternyata passion gue itu enggak di nyanyi. Ternyata passion gue itu enggak di getting attention. Ternyata passion gue adalah berpikir coy. Tapi sekarang lu juga kan getting a lot of attention malah. Nah iya. Oh, tapi kalau misalkan otak gue dipindahin pikiran gue ke lu boleh kan lo hobi mikir. Gue gak mau mikir sih gue Sumpah, pindahin. gue tuh kadang-kadang tau gak kalau orang-orang relax lu apa baca buku, nonton movie, enggak. Lo? Gue relax tuh buka Excel, gue bikin bikin soal cerita sendiri di kepala gue. Jadi misalkan ada orang hutangnya segini, bunganya segini, tahun berapa dia lulus, itu gue mikir sendiri dan itu relax mood gue. Oke. Jadi gue emang passionnya tuh Oh, cara orang relax tuh beda-beda. beda-beda banget gitu, cara Iya, relax gue adalah iya, bekerja. iya. Jadi karena gue baru nyadar kayaknya emang gue passionnya ternyata berpikir. Jadi akhirnya setelah lulus Lulus. kuliah gue alhamdulillah masuk
program akselerasi di salah satu bank terbesar di Indonesia. Wow, Bank boleh disebutin? Indonesia namanya. Bukan. Oh, bukan. Iya. Gue takut ya, jadi di bank itu ya, lu pasti tahu deh banknya. Pokoknya 3 yang big 3 ya. Iya, Big iya, three salah satu 3 big Antara three. Mandiri, BRI, BNI gitu. Itu yang Aku nggak tahu bahas Iya, oke. Oke, di situ akhirnya lu bekerja di sana bekerja di sebagai situ. Jadi karena itu emang program akselerasi. Jadi pas masuk-masuk gue tuh udah jadi asisten manajer dan gue salah satu yang ngurusin. Pertama gue itu masukin. lu dimasukin Gue kan? lupa sih pertama masukin gue. Dia dimasukin lo masukin. Oh iya. Nggak ke bank itu Iya. gitu ya. Gue langsung ngerjain bikin produk KUR, kredit usaha rakyat. Wow. Wow. Ya produk KUR itu kan dari pemerintah ya. Ah. Tapi Iya, kan iya, setiap bank itu, setiap institusi keuangan harus menyesuaikan lagi dengan risk Betul. dan kriterianya mereka masing-masing, operasionalnya gimana. Nah dari situ gue kerjain program kredit program itu biar bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Wow. Terus makin kesini makin ada gue ngerjain KUR pertanian buat petani-petani gitu. Terus KUR TKI dulu namanya, untuk gimana caranya membiayai tenaga kerja Indonesia yang mereka mau nyari menjadi pejuang devisa di luar negeri. Itu gue kerjain juga. Jadi selama gue di situ gue banyak banget dan gue sangat bersyukur banget. Jadi pada saat gue kerja di situ, orang tuh kerja di bank bisa 10 tahun tapi di cabang doang. 10 tahun dia di kantor pusat doang. Tapi gue beruntung, gue di kantor pusat gue belajar loan, gue belajar kredit, gue belajar tabungan. Terus gue minta pindah ke cabang, gue jadi salah satu kepala unit mikro di situ. Gila, Jadi dia lu udah kepala asisten apa segala macam ya, asisten manajer lah segala macam. iya alhamdulillah. Nah jadi di situ gue melihat keuangan tuh dari berbagai macam sisi, dari yang bikin produknya, Iya, gimana harus bikin cuan, dari di cabangnya biar gimana operasionalnya bagus, risk manajemennya, dan juga pas gue di cabang gue ngelihat orang-orang yang mau ngajuin kredit, dan gue tuh salah satu kredit putus itu gimana gue loh gitu. Wow, Gue salah decision satu makernya. salah satunya gitu. Jadi gue tuh Bisa kali. dulu kan udah Oh, udah enggak. Oh. Ini lagi menceritakan pekerjaan dia sebelum Oke. ini. Jadi gue tuh bisa lihat, oh ini orang itu bisnis UMKM tuh ternyata begini loh ya, alasan dia bikin dan ngajuin kredit itu seperti ini gitu. Jadi Tapi dulu tuh udah ada keterkaitan dengan keterkaitan? Gue ribet amat nih gue ngomong. Keterkaitan dengan OJK gitu gak sih? iya itu karena kan KUR kan setiap bank itu diawasi sama OJK, kan, sama BI juga kayak gitu. Nah dan juga jadi gue tuh merasa beruntung karena ya walaupun gue sebenarnya di entertain banget dulu kan, penyanyi, penyiar radio, tapi gue tuh belajar banyak banget. Gue belajar life skill itu kaya banget gue. Kayak maksudnya pas gue jadi penyanyi, yang harus gue lakukan apa? Negosiasi harga dong. Iya sih, Ngatur betul. jadwal, pricing gue seperti Iya. apa. Lu tau pas gue ngeband, gue gak pernah ceritain sama orang, tapi gue tuh ngerinci loh. Latihan band berapa duit, Berapa? ongkos gue ke situ. Jadi gue tuh udah tahu berapa per bulan gue tuh at least harus manggung di sekian dengan minimal bayaran segini. Kayak gitu. Itu sampai sudah terstruktur seperti udah itu. terstruktur Wow. banget gitu. Terus Gila. negosiasi sama orang, ketemu orang baru, terus mencoba menggali-gali. Kan kalau orang entertain kayak kita, Ya udah terima jadi gitu ya, maksudnya kayak ya udah cuman hitungan kasarnya aja atau cuman hitungan segitu aja, nggak Iya. sedetail yang tadi iya. gitu. Tapi gue mendapat soft skill gue banyak gitu. Coba kalau gue nggak jadi orang radio, gue mungkin nggak tahu gimana caranya ngomong yang convincing gitu. Ya. Kan gue diajarin lu juga, Noe. Kalau orang yang terlalu financial accounting gitu modelnya pasti pelit orangnya. Nah tuh gimana Hitung-hitungan. cara lo menyadarkan Katanya orang-orang seperti itu. di luar sana? Pelit itu relatif ya. Iya. Gue nggak merasa pelit sih, tapi gue perhitungan. Beda, soalnya beda. Pelit dengan perhitungan tuh beda. Iya. Gue baru tahu ternyata beda. Kalau pelit itu lu ada nggak mau ngasih. Iya. Kalau perhitungan, kalau gue ada gue kasih tapi nggak banyak-banyak ya. Kayak Iya, begitu loh. Betul. Yaudah, Mohon maaf dong. Tapi maksudnya yang bisa lo share nih ilmu ke kita nih. Contohnya misalkan dalam pengaturan keuangan. Ini contoh ya. Kita kan juga harus tahu. Ini contoh. Misalkan gue punya gaji sebulan itu ada 5 juta.
dengan kebutuhan gue itu seperti misalkan ngekos. Kok kayaknya lu ya, Pak? Terus misalkan biaya transportasi dan biaya makan. Itu perhitungannya kira-kira yang bagus gimana? Nah sebelum ke situ, nah ini tuh yang menurut gue banyak miskonsepsi juga dari kayaknya mungkin semua orang di Indonesia atau sebagian besar. Karena orang itu berpikir bahwa pengaturan keuangan itu pasti ngitung-ngitung dan lumayan ribet gitu. Ya memang ada ngitung-ngitungnya. Iya, benar. Memang ya ribet relatif tapi emang harus ada yang dikerjain. Tapi menurut gue sebagian besar porsi dari pengaturan keuangan itu mental loh. Sudut pandang, point of view dan sisi psikologisnya gitu. Karena sebelum lo tahu mau ini uang dipakai kemana, lo tuh harus tahu dulu biar apa, tujuan lo tuh apa, tujuan keuangan lo tuh apa gitu. Dan yang gue sadarin adalah dari gue kan pekerjaan gue banyak ya dilihat keuangan dari berbagai macam sisi. Yang gue lihat sisinya adalah sekarang ini kan banyak bank-bank digital di Indonesia, banyak pinjol, banyak apps-apps yang untuk saham, menabung dan lain-lain, which is bagus banget ya. Dan juga tingkat adopsi keuangan, produk keuangan atau yang namanya inklusi keuangan itu banyak, udah tinggi banget. Indonesia terbukti ya, pinjol aja udah tinggi banget kan. Betul. Udah tinggi banget orang yang pakai. Iya. Jadi banyak pengetahuan keuangan yang di-share semua orang itu, sebagian besar orang adalah pengetahuan di mana cara menggunakan ini gitu. Cara agar lu sahamnya cuan misalkan. Cara kalau untuk misalkan beli reksadana seperti apa. Tapi menurut gue literasi keuangan itu ya memang betul harus dipelajari, emang harus tahu. Tapi ada yang kelewat nih, yaitu adalah orang-orang mau beli saham, reksadana, itu tuh biar apa gitu. Lu tuh kalau punya duit harus diapain, itu tuh gak semua, purpose-nya bener. Gak semua orang tuh sering diingetin gitu, makanya konten-konten gue di Instagram dan di TikTok itu banyaknya ngingetin gitu. Lu kalau mau beli sesuatu jangan pakai uang yang nggak lo punya. Betul. Kayak gitu. Kalau misalkan hutang, kalau hutang produktif boleh, konsumtif, hutang produktif boleh, konsumtif gak boleh. Termasuk hutang produktif itu apa aja. Orang-orang tuh sering lupa kayak gitu, yang kecil-kecil itu yang menurut gue adalah fondasi dan fundamental banget untuk kantor keuangan, sering dilupakan gitu loh. Jadi itu dia yang gue pengen lebih mengedukasi dari situ untuk sekarang gitu. Mungkin nanti gue akan berubah lebih spesifik kemana, tapi untuk sekarang menurut gue harus lebih banyak sih orang yang menyuarakan bahwa lu kalau gak punya duit gak usah jajan, gak usah nongkrong kayak gitu kan. Enggak, gue juga agak sedih ya, maksudnya ngeliat kondisi anak-anak sekarang yang berani banget kayak make loans untuk yang cuman gaya hidup, jalan-jalan, beach club. Itu dia ngambil dari beberapa platform pinjaman online. Itu banyak kasusnya. Itu dia yang gue juga sebenarnya lumayan gemes ya. Karena menurut gue adanya banyak platform pinjol dan pay later menurut gue bagus banget. Karena kalau pada saat kita lagi kesusahan dan kepepet, itu tuh mereka bisa jadi lifesaver banget. Jadi gue setuju. Tapi yang gue lihat adalah orang-orang nih literasi keuangan tentang attitude dia terhadap keuangan tuh belum sekuat itu, sehingga buat main pinjol, pay later, dan yang kadang-kadang gue gemes tuh lu kalau buka aplikasi e-commerce atau yang lainnya yang ada pay letternya, pasti lu kalau bayar pakai pay letter atau pakai pinjaman dia lebih murah. Itu jujurly I don't think that's a good idea, karena itu kayak rewarding bad behavior. Itu kan lu kalau gue ya sama orang tua gue dibilangnya kamu gak boleh ngutang ya, malu gitu. Sekarang ngutang dong biar cuan, itu menurut gue I don't think that's a promo-promo good way. kayak gitu kan. Tapi itu mungkin salah satu cara sih itu untuk triknya. Betul. Yang menurut gue itu bagus sekali gitu kalau memang dipakai oleh individu yang memang benar-benar butuh. Dipakainya wise lah ya. Iya, dipakainya wise. Contohnya yang wise itu kalau misalkan lu kerja di Jakarta, orang tua lu di Padang. Terus orang tua lu sakit, lu gak punya duit, lu harus ke Padang jagain orang tua lo. Lu pay later boleh banget. Itu lebih worth it. Pinjol boleh banget menurut gue. Atau enggak lu sakit, harus operasi, harus ada 20 juta, harus besok nih. Kalau enggak
kenapa gitu ya. Lu pinjol boleh banget loh itu. Dengan nanti kan bayarnya bisa dicicil. Bisa dicicil gitu. Tapi kalau misalkan lu mau malam ini mau ke klub tapi cuma punya 100.000 terus rencana open battle biar impress teman-teman lo, itu menurut gue sangat tidak wise sekali. Dan itu jangan maksain, tolong. Iya. 5 juta lagi. Tapi sebelum kita ngelanjutin lagi ya. Jadi kan tadi kita ngebahas soal profesi Sarah yang sebelum-sebelumnya. Terus sampai akhirnya kita loncat ke justru tadi inti pekerjaan lo yang sekarang ya. Iya. Jadi ini FYI buat yang lagi nonton sekarang. Jadi Sarah ini dia punya satu tempat, satu platform untuk mengedukasi orang-orang. Ini berlaku untuk semua orang ya, terlebih yang ingin lebih memahami soal keuangan. Literasi keuangan di part manapun, di semua, di banyak hal. Nah, nama platformnya adalah Mama Beruang. Lucu gak? Mama Bear. Mama Bear. Okay. Mama Beruang. Jadi punya banyak makna ya. Jadi Mama Beruang ini platformnya di mana? Instagram, di TikTok, di YouTube baru mau mulai. Oke. Berarti agak ini ya, sama aku Papa Bear. Tapi beda konten. Lu mah bener-bener artinya bener gitu. Iya. Bearnya beruang. Iya. Jadi di platform ini lu ingin orang-orang tuh taunya tentang apa dan pengen seperti apa ya, gitu. Maksud lu mendirikan platform ini tuh untuk apa gitu. Iya, jadi gue bikin Mama Beruang itu karena gue udah 9 tahun lebih di dunia literasi keuangan. Yang gue lihat dari dulu sampai sekarang itu perkembangan zaman cepet banget ya. Semakin sini semakin banyak platform. Tapi literasi keuangan dasar yang fondasinya itu nggak bisa ngejar nih kecepatan si inklusi keuangan alias adopsi keuangan, platform keuangan digital dan lain sebagainya. Maka dari itu gue akan menjadi mama-mama online yang ngomel-ngomelin kalian. Kalau misalkan lu belanja mulu gitu kan. Kalau lu belanja mulu konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi kalau di Mama Beruang sendiri tagline-nya adalah biar lu bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik gitu. Bukan biar lu jadi kaya, bukan biar lu gak jadi miskin. Lu mau miskin, mau kaya itu gimana lu. Tapi pada saat lu memutuskan sesuatu lu udah tahu exactly apa yang terjadi dan lu paham dengan konsekuensinya. Maka dari itu untuk sekarang Mama Beruang akan fokus ke yang berhubungan dengan keuangan dan kehidupan. Apa yang terjadi kalau lu mengambil keputusan seperti ini dalam keuangan lo atau dalam kehidupan lu, efeknya seperti apa. Kayak gitu. Karena kalau literasi keuangan yang bener-bener mah ya pusing ya lumayan. Jadi harus ada unsur kehidupannya gitu biar lebih nyambung. Tapi si makna Mama Beruang ini apa nih? Maksudnya kan kita ngebahas ya Mama Beruang ya. Si maknanya sendiri itu lu punya makna khusus gak? Iya karena gue mama-mama. Iya oke, mama-mama. Iya gue suka ngomel-ngomel. Dan beruang. Tapi beruang itu. Beruang. Gue pilih beruang karena beruang itu kan bisa ada dua ya. Teddy bear itu adorable, harmless, cute. Terus. Satu lagi. Dan tapi ada beruang yang gede, yang menakutkan, menyeramkan. Grizzly. If you mess with them. Gitu. Dan itu dia yang bikin kayak lu kalau uang lo diatur dengan baik, uang lo tuh akan menjadi sesuatu yang bikin lo hidupnya lebih nyaman. Tapi kalau lo memperlakukan uang lo dengan tidak baik atau lo membuat keputusan keuangan yang salah, salah menurut standarnya lo, nanti lo akan menghadapi si beruang ini yang galak, yang akan nyakar lo dan mungkin akan makan lo gitu. Jadi Rip, dengerin Rip. Oh, ini penting banget tahu soal keuangan kayak gini ya kan? Ucup mau nikah nih, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik biar Genzi gajinya nih, Genzi mau nikah nih, Genzi nih. By the way, konten-konten gue yang viral itu tentang nikah-nikahan. Nikah-nikahan dan keuangan. Lu coba follow di mana Sar? Di @mama_ber_uang. Lu sebenarnya bikin platform ini tuh apa yang ngebedain si platform ini sama platform lain? Sama konten kreator lain gitu maksudnya ya. Iya. Nah konten kreator lain gue lihat itu lebih menurut gue lebih advance ya. Karena mereka tuh akan yang gue lihat, yang gue follow itu banyaknya
kayak lu harus misalkan saham ini harus gini, lu harus ngitung yieldnya berapa segini. Itu adalah informasi yang sangat bagus sekali. Tapi banyak banget orang yang sebelum nyampe tahu gitu bahwa si saham itu harus diperhatiin ina-inunya, rasio-rasionya. Mereka tuh belum tahu saham itu apa sih gitu. Oke, gua mau tanya di yang ruangan ini. Ada yang tahu ORI itu apa? Apa? ORI. Original? Uang rakyat Indonesia. Nggak tahu. Apa? ORI. Oeang rakyat Indonesia. Obligasi Republik Indonesia. Di sini ada yang tahu SBN itu apa? Aku tahu mantan presiden. SBY. Kayak begitu-begitu tuh gitu. Banyak banget kan. Kayak Felicia Putri Cisaka. Terus Dani Rahmat. Mindset. Duit kayak gitu banyak ya. Tapi mereka memang edukasinya fokusnya ke situ. Nah, which is itu bagus. Nah, tapi kalau gue fokusnya adalah membangun attitude kita terhadap uang dulu yang dibenerin gitu dan kasih informasi yang sangat basic sekali yang orang-orang tuh gampang terlupakan. Kenapa gue harus follow platform lo? Karena ya kalau nggak follow juga nggak apa-apa, but you're gonna be missing out a lot. Wow. I have a missing out a lot. Ini ya from literasi keuangan. Kita sebagai anak muda, terus mendengar profesi lo, itu kan kalau kita kayak membutuhkan orang yang kayak lo, bayarnya mahal. I know. Nah, kan? Jadi untuk menggunakan lo, untuk menggunakan jasa lo itu maksudnya? Nah itu maksud gue loh. Nah ini juga nih ya, salah satu again miskonsepsi. Jadi, by the way gue ini belum buka konsultasi ya. Iya karena untuk konsultasi itu gue belum dulu. Tapi again gini ya, gue mau kasih info FYI kepada lu yang siapapun yang melihat ini, kalau penghasilan lu belum 80-100 juta per bulan, I don't think you need financial jadi memang planner. Finansialnya harus yang besar ya. Tapi kalau gaji lo di bawah itu dan lu masih nggak ngerti cara ngatur keuangan lo, lu harus lakukan sesuatu gitu. Karena zaman sekarang udah makin lebih banyak nih tantangan keuangannya gitu. Dan kalau gaji lo apalagi yang masih di bawah 2 digit awal-awal, itu bisa banget kok ngatur keuangan sendiri dan gak susah. Karena yang diatur itu gak sebanyak yang udah 3 digitan. Kayak gitu, jadi harusnya gak sesusah itu dan itu bisa kok. Dan sekalian promo ya, gue juga ada course, gue bikin course sendiri yang by the way gue tuh dulu pernah susah banget tau hidupnya. Ya ampun. Iya jadi gue nih jadi kita sampai sekarang. Susah. Gue pernah gaji gue bagus tapi ada orang yang pinjem duit pakai KTP gue. Kok bisa? Terus kagak dibayar. Apa? Kok bisa? Iya terus ya. Padahal gue udah anaknya literasi keuangan banget, masih ngasihin KTP buat dipinjemin ke orang. Tapi dia ngomong sama lo. Iya ngomong sama gue awal-awal sih dibayar, tapi kesini-sininya kok nggak dibayar ya? Dan, kabur. Iya dan karena gue tahu konsekuensinya kalau nggak bayar itu seperti apa, SLIK-nya jelek, nanti kedepannya susah lagi untuk mendapatkan fasilitas keuangan dan susah dapat kerja dan sebagainya. Jadi gue harus bayar sehingga gaji gue tuh baik pada saat itu. Tapi gue sisa per bulan aja buat tinggal di Jakarta cuman kayak 600.000 per bulan. Wah. Dan itu pun gue ada tanggungan dan lain-lain. Nah, terus pas pada saat itu gue mulai kayak gue harus membenahi keuangan gue. Ya gue pada saat itu udah 6 tahun di literasi keuangan, gue harusnya udah pinter dong. Tapi ternyata literasi yang gue lihat itu sebagian besar kok gak nyambung sama ke drama gue yang gak bisa nggak bisa mengurai kepusingan gua gitu. Terus gua aja yang udah 9 tahun di dunia literasi keuangan kagak ngerti gimana orang lain. Maka dari yang itu awam gitu kan. Nah maka dari itu gue bikin aja itu sendiri, metode sendiri. Tapi kan tadi lu sempat bilang
ina inu lu tadi gara-gara ada kasus itu, lo hanya menyisakan 600.000 per bulan. Menurut lo pribadi, misalkan zaman sekarang. 2 juta, under 2 juta, 2 juta ke bawah lah ya. Di Jakarta bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ada 2 juta bisa hidup? Nggak bisa, karena UMR itu ada, karena itu udah dihitung gitu sama pemerintah gitu. UMR is UMR because of something. Even lo tidak ngekos, misalkan lo punya itu beda tuh. Enggak misalkan ya itu tadi ya, misalkan lo enggak ngekos, lo sama orang tua deh contohnya. Atau lo misalkan udah punya rumah warisan orang tua gitu. Gitu. 2 juta misalkan. Bisa aja, tapi kan berarti rumah harus punya dong. Terus lu ada yang bisa dimintain makan. Betul. Kayak gitu. Lu jangan macem-macem. Dengan 2 juta lu hidup bisa, cuman gak bisa nongkrong, gak bisa bebas hidupnya. Iya. Gitu. Jadi UMR is UMR because of something. Kan itu udah ada yang pinter Ada gitu. hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Gitu, jadi. Itu yang hitung siapa? Tolong kenalin bos saya dong. Oh ya. Biar tahu. Enggak. Biar Ya, itu biar ya. tahu Biar gitu. menyesuaikan ya. Pak, nih kalau UMR ini diciptakan untuk ini. Jadi tolong kita semua harus UMR. Udah semua sih. Iya udah semua cuy. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kali. Bincang-bincang. Hari ini cukup serius ya obrolannya ya. Tapi asik loh, maksudnya Asik. isinya daging semua. Iya, benar-benar. Ya kelihatan lah ya kita bertiga daging semua. Iya, jadi by the way gue cedera ya, yang cedera. sebenarnya treatable dan gue pun sekarang udah lebih baik. Jadi remember that pada saat gue mengalami ini, gue tahu gitu at some point kalau gue berusaha dengan keras, gue bisa kok jalan normal lagi gitu ya seperti biasa sebelum gue cedera gitu. Jadi gue sudah bisa ngelihat titik akhirnya nih at some point gitu. Jadi pada saat gue cedera, gue nggak bisa kemana-mana gitu kan. Dan pada saat gue cedera, gue masih bekerja di salah satu kantor di Jakarta Pusat ini. Salah satu kendalanya adalah gue nggak bisa masuk kantornya. Nggak bisa masuk kantornya, wah. Gue nggak bisa masuk kantor. Kenapa coba? Yes, betul, di kantor itu ada rem. Tangga. Apa? Oh iya. Apa? Tanjakan. Tapi tanjakannya tuh nggak make sense, nggak bisa orang Ya, naik biasanya kursi kan roda nggak ke wheelchair situ. friendly. Nggak wheelchair Iya. friendly gitu. Yang nyebelin tuh adalah karena pantesan aja orang-orang disabilitas apalagi dari lahir gitu ya, susah cari pekerjaan, masuk gedungnya aja tuh kagak bisa gitu loh. Dan jadi itu yang membuat gue bertanya-tanya gitu ya, ini developer nih yang bikin gedung-gedung di Jakarta. Yang wah. Iya, itu ada jalan wheelchairnya, itu tuh udah pernah dicobain gak sih sama orang yang beneran pakai kursi roda? Apakah kantor-kantor yang pengen menjunjung inklusivitas gitu ya, itu pernah ngalamin gak? Pernah ada konsultan gak yang beneran pakai kursi roda nyampe gak tuh ke kantor lo misalkan? Atau gak, jangan kantor deh, restoran aja. Ya, itu fasilitas umum. Nah, Fasilitas kalau umum. Fasilitas umum juga lo merasakan yang sama. Gini ya, fasilitas umum pas pada saat gue sakit, yang pertama gue nggak bisa tahan adalah ke mall. Anaknya teh ke mall Gue baru pisan mau ya. ngomong, makanya tadi gue gak ketawa, ini pasti ke mall gue. Iya kan? Iya, jadi pas gue kan jadi tahanan rumah tuh kayak sebulan 2 bulan. Iya lah, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya gue mencoba ke mall kan. Ke mall nih. Yang pertama di mall itu nggak ada. Kalaupun ada parkir khusus disabilitas, penuh mulu. Iya, Gue betul. berdoa aja yang benar-benar parkir di situ tuh Beneran memang orang beneran gitu. memang pakai kursi roda ya orangnya. Kalau enggak, menurut gue itu zolim sih. Kayak Iya, ada itu loh zolim, orang itu tuh. zolim. Ada pakai. Banyak, itu tuh selalu penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada, itu tuh jarak dari situ ke pintu masuk ke lobinya tuh nggak semuanya tuh langsung lift gitu. Yang pertama. Yang kedua, lift di mall-mall. Iya. Lu baca lift di semua mall di Jakarta, prioritas ya kan. Kenapa banyak banget nih orang-orang sehat Yang masuk ke situ. yang naik lift gitu? Apa yang terjadi sama gue? Jadi gue kalau ke mall naik lift biasa nih ya, naik wah penuh nih gitu kan. Karena kebanyakan orang nggak jadi nungguinnya lama banget cuy. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun nggak banyak orang di liftnya kecil banget coy. Iya. Sementara kan kursi roda, ya mungkin gue badannya gede ya. Tapi kalau orang pakai kursi roda yang lain, kursi roda tuh
lebar depan dan belakang, orang tuh harus bisa tuh kayak gitu. Jadi itu yang sangat gue serahkan, dan gue punya pengalaman nggak enak banget ya. Apa di tuh? salah satu mall besar di Jakarta. Karena gue masuk ke lift itu, ke lift biasa udah pasti rame banyak orang. Jadi gue biasa pakai lift barang. Gue nunggu kan sama suami gue, dia nganterin. Sama anak gue juga gitu. Udah jelas-jelas gue bawa kursi roda. Dan gue ada anak kecil juga kan. Pas gue lagi nunggu di lift barang, satpamnya gitu, mbak gak bisa di situ customer naik lift barang. Gue marah sih, gue marah. Jadi menurut gue adalah instead of dia marahin orang sehat masuk lift, dia marahin gue yang bener-bener gak bisa jalan masuk lift barang. Kayak gitu. Dan gue tahu bapak security ini dia hanya menjalankan tugas. Pasti dia dikasih arahan sama atasannya. Atasannya kenapa berpikir seperti itu juga gitu. Jadi menurut gue ini struktural. Dan kenapa ini struktural menurut gue, karena orang yang pakai kursi roda nggak kerja di tempat-tempat umum gitu. Kenapa nggak kerja di tempat umum? Ya kagak bisa masuk gedungnya juga, susah juga. Itu dia. Jadi infrastruktur ini penting banget gitu, dan gue sedih banget sih. Iya, pokoknya lebih ke nih gimana sih gitu orang-orang kita juga loh yang ternyata mendiskriminasi. Lebih ke masalah fasilitasnya ya. Iya, dan sejak itu kan gue ke mall pertama kali itu bukan satu mall aja ya, banyak mall yang literally nggak bisa kalau masuk itu nggak naik, ada pijakan tangganya, banyak banget mall. Maka dari itu gue nggak berani nyobain naik MRT, nyobain naik transportasi umum lain karena wah susah banget. Tidak wheelchair friendly, kalau tolong mall aja yang sebesar itu nggak wheelchair friendly, gimana gue mau survive di transportasi umum, coy. Iya betul sekali. Ini dari keuangan, terus ini ngebahas soal pengalaman Sarah sih ya. Kalau masalah keuangannya nanti untuk lebih panjangnya lagi langsung follow aja Betul sekali. Mama.beruang. Mama Ber. Iya, @mama_ber_uang. Bertitik-uang. Mama Ber_uang. Oke lah, karena waktu sudah Ya ini tidak terasa. makanya asik ngobrol karena gini ya, kalau misalkan memang panjang kayak gini kan karena ada isinya. Ada isinya. Gitu. Tapi sedikit tadi lu nggak boleh naik lift bareng, kalau gue juga nggak boleh. Kok ketuker dikira kulkas. Pas buka tuh, kulkasnya apa ini? Dibuka deh. Di unboxing ya. Di unboxing. Oke, kita ke part terakhir karena setiap bintang tamu di sini harus ada quotes. Ya, jadi kita pengen minta quotes dari lo, dari seorang Ayu Sarah untuk memberikan quotes kepada quotes of the day kepada quotes atau teman-teman. quotes of your life aja deh, jangan of the day. Sebelah sana ya. Satu aja nih. Ya terserah lu, bebas. Kalau tentang keuangan, jangan beli sesuatu dengan uang yang tidak lo punya. Jangan beli sesuatu dengan uang yang tidak lo punya. Ingat tuh. Oke. Itu emang ada satu lagi. Jangan nikah muda. Jangan nikah muda. Padahal dia nikah muda emang tai. Alhamdulillah kita udah tua, belum nikah lagi. Gua masih muda. Ya udah. Lo kan anaknya udah 20 tahun. Bang, makasih ya Bang. Makasih loh Sarah, terima udah kasih meluangkan banget waktunya. Hamsyah. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi yang pasti jangan lupa untuk follow Instagramnya Uang. Betul. Gitu. Dan follow semua Instagram dan social media kita juga, Prodigy ya. Betul. Jangan lupa klik like and share, enggak ya? Gitu ya. Jangan lupa like, apa sih? Like, comment, share, comment, and subscribe. share, and subscribe. Betul. Pakai lonceng ya. Ya udah kalau kayak gitu maaf Pakai Z banget. ya. Siapa tahu kita ada salah-salah kata. Ingat ya, ini buat yang nonton sekarang lebih aware sama orang-orang sekitar lah, terutama yang mungkin mempunyai kekurangan atau lagi sakit atau apa segala macam ya. Iya, Oke. betul. Terima kasih loh Sa. Sukses Terima selalu kasih untuk banget. semuanya. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Betul sekali. Siapa tahu bisa ada part 2 bersama Ayu Sarah. Betul, Mama Beruang ya. Mama Beruang. Pokoknya sukses buat semuanya, sukses untuk kita semua. Terima kasih buat kru yang bertugas hari ini. Yep. Ada Dudung, ada Arif, ada Angga, ada Ucup, ada penanggung jawab acaranya siapa?
Pak Jeb. Iya betul Pak Jeb. sekali. Iya, Pokoknya Pak terima Jeb. kasih dan maaf banget siapa tahu kita ada salah-salah kata hari ini. Yang Yes. jelas yang salah pasti kita dan mulut kita ya. Pokoknya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Kalau pengen nih ngelihat profesi-profesi dibahas di sini atau apapun itu dibahas di sini, ya tonton aja podcast Orang Biasa. Karena yang viral sudah ada di mana-mana. Dadah, assalamualaikum.